kami senang sekali mendengar apa yang baru di launching ya, dan saya kira ini satu inisiatif lain yang patut mendapatkan dukungan dari kita semua ya. Karena ada beberapa hal. Yang pertama, kita tahu nasib demokrasi kita ke depan sangat tergantung pada keberhasilan kita menyalakan pemilu yang bukan hanya aman tapi juga bersih dan berintegritas. Karena saya kira semakin lama kita punya tantangan besar untuk merawat hasil reformasi ini dengan adanya parlemen yang kuat begitu ya. Karena itu saya kira segala upaya untuk memastikan itu, termasuk tadi yang sudah disampaikan, menjadi penting untuk kita dukung bersama. Itu yang pertama. Dan saya kira kedua, ini saya kira mungkin usulan begitu, akan sangat menarik apabila ini saya kira tantangan yang terbesar dari teman-teman yang bekerja di bidang perjuangan semacam ini adalah nafas kan gitu ya, dan bagaimana mengoptimalkan resources. Mungkin nanti Mbak Rita bisa sampaikan ini kan, kalau dari dunia pemilu misalnya, kita tahu dulu sudah cukup banyak inisiatif yang bukan mirip tapi dengan tujuan sama begitu ya, membuat database tentang calon di pemilu terakhir. Kalau saya tidak salah ada Jari Ungu, ada ICW itu punya yang rekam jejak. Nah, bagaimana saya kira kolaborasi ke depan dilakukan, karena saya kira semakin banyak kolaborasi itu akan semakin memberikan manfaat begitu ya. Dan kedua adalah nafas nih, karena saya sebelum di acara ini saya coba cek apa yang dilakukan beberapa teman-teman sebelumnya. Biasanya pasca pemilu kemudian belum bisa lanjut. Nah, sedangkan saya kira untuk mengumpulkan data ini kan butuh waktu banyak, Bang. Jadi saya kira memang perlu dipikirkan stamina agar bisa lebih kaya. Itu. Dan mungkin pertanyaan ini kalau buat teman-teman penyusun. Saya kira kalau dilihat dari gambarannya kan mungkin sebagian, jadi kan yang diperlukan masyarakat ini banyak sebetulnya kan. Satu track record begitu ya. Track record bisa sifatnya yang berhubungan dengan bagaimana perilaku atau kehidupan hukum mereka sebelum mencalonkan. Bisa diambil dari database putusan pengadilan kah atau sumber-sumber lain. Ada juga misalnya voting voting preference mereka. Jadi waktu mereka memilih di atau waktu mereka anggota-anggota yang kemudian akan mencalonkan kembali pada saat mereka dulu jadi anggota DPR, perjuangannya bagaimana waktu RUU begitu ya. Itu menarik juga saya kira, karena walaupun di kita memang tidak mudah ya, karena database kan sistem IT semacam ini hanya bisa bekerja kalau ada sumber data yang bagus begitu. Kalau kita pengen tahu gimana sih pandangan anggota DPR X terhadap RUU KUHP kemarin yang disahkan di pasal yang kontroversial, kita akan susah karena catatan risalah sidang pembahasan RUU memang belum mudah diakses, sehingga teman-teman yang mengembangkan IT nggak bisa narik datanya lah gitu ya. Jadi saya kira menarik juga kita perjuangkan data-data lebih baik diorganisasi oleh negara, sehingga inisiatif semacam ini bisa menarik datanya untuk memberikan data yang lebih baik. Karena saya kira kelebihan IT, saya sepakat dengan kawan-kawan ASA. Ini kan tools yang sangat penting begitu. Tapi sistem AI atau machine learning hanya bisa memberikan manfaat apabila ada datanya yang disediakan oleh penyedia data. Jadi kalau kita mau bicara pengen tahu voting right-nya calon anggota DPR, kita butuh data dari risalah sidang dan sebagainya. Kalau itu nggak ada kan nggak bisa begitu ya. Jadi saya kira kita perlu juga tuntut negara agar mempublikasikan data sebanyak mungkin agar inisiatif semacam ini bisa lebih kaya meramu data-data penting untuk calon pemilih ke depan.